Selamat datang di channel Kang Guru. Video ini adalah bagian kedua yang membahas tentang pengelolaan project data analytics menggunakan RStudio. Kenapa sih harus membuat sebuah project? Karena dengan membuat project di RStudio untuk data analytics membuat pengelolaan file dan data jadi lebih mudah dan rapi. Di video bagian pertama, kita sudah membahas tentang pengenalan RStudio dan cara membuat sebuah project. Dan di video kali ini kita akan membahas seperti apa best practice pengelolaan file sebuah project data analytics menggunakan RStudio. Best practice di sini sebenarnya sangat subjektif tergantung dari kenyamanan masing-masing. Cara yang akan dibahas pada video ini adalah cara yang cukup nyaman dan memudahkan ketika menjalankan sebuah project data analytics. Di beberapa project data analytics yang sudah saya kerjakan kurang lebih menggunakan metode atau cara ini. Tentu saja Anda tidak harus sama persis melakukan atau membuat seperti apa yang saya lakukan. Anda bisa modifikasi, ganti nama, tambahkan file atau folder yang lain yang sesuai dengan kebutuhan dan selera Anda. Yang pertama, tentu yang namanya sebuah project data analytics tidak lepas dari data ya, atau yang kita sebut sebagai data source. Data source ini bisa macam-macam, bisa berupa text file, CSV, mungkin lebih sering Excel atau file yang lain yang digunakan untuk menyimpan dan bertukar data. Atau mungkin bisa juga data source tersebut disimpan di dalam sebuah database. Jika data yang digunakan dalam sebuah project data analytics berupa file, mau file apapun, maka sebaiknya Anda buat sebuah folder untuk menyimpan data-data tersebut. Misalnya di sini saya buat sebuah folder dengan nama data raw. Atau mungkin Anda bisa buat dengan nama yang lain, misalnya data saja gitu ya, cukup. Nah, yang perlu diperhatikan, best practice untuk kasus seperti ini sangat disarankan agar Anda dan tim tidak melakukan perubahan terhadap data yang asli. Semua perubahan atau pengelolaan data sebaiknya dilakukan menggunakan script atau Anda buat salinan dari source data jika memang hal tersebut diperlukan. Untuk membuat folder baru, caranya buka tab files, kemudian klik new folder, ketik nama folder yang akan Anda jadikan nama folder tersebut, kemudian yang terakhir klik OK. Maka RStudio akan membuat sebuah subfolder baru dari project Anda dalam project Anda dengan nama tersebut. Ini data raw. Yang kedua, pastikan Anda membuat satu atau beberapa file script R ya, pastinya di dalam project data analytics yang Anda lakukan. Nah, sebaiknya Anda buat sebuah folder baru untuk menyimpan script-script tersebut. Misalnya Anda buat folder baru di dalam project Anda ya dengan nama foldernya R misalnya, atau mungkin script atau source ya, tergantung selera Anda. Nah, di sini saya buat sebuah folder dengan nama R.
Kemudian sangat disarankan ketika Anda membuat function, ya, misalnya Anda membuat sebuah atau banyak script dan Anda jadikan function. Nah, file script function ini Anda simpan di satu file khusus. Jadi satu function ada di dalam satu file. Jadi misalnya jika Anda punya 3 function di dalam project tersebut, maka akan ada 3 file script untuk masing-masing function. Ya, jadi ada 3 script R. Nah, kemudian script-script tersebut Anda simpan di dalam sebuah folder baru bernama functions yang Anda buat di dalam folder R. Nah, untuk mengakses folder R ini Anda bisa klik folder R yang tadi sudah Anda buat, kemudian klik new folder sini, kemudian masukkan nama folder untuk function. Terakhir klik OK. Kenapa harus dibuat folder function, atau kenapa harus dibuat satu function satu file? Karena hal ini akan memudahkan ketika Anda harus melakukan maintenance terhadap function-function tersebut. Kemudian Anda juga sebaiknya membuat satu folder bernama output misalnya, yang digunakan untuk menyimpan hasil dari data analytics yang Anda buat berupa file misalnya, yang biasanya berupa Excel. Dan sebaiknya Anda tidak mengubah file output secara langsung. Artinya Anda tidak boleh buka, kemudian modifikasi, dan Anda simpan dengan nama yang sama. Ya, jangan seperti itu. Jika memang perlu mengubah file hasil dari program Anda, sebaiknya Anda buat salinan, kemudian modifikasi dan simpan dengan nama yang baru, atau Anda modifikasi kemudian simpan dengan nama yang lain atau save as. Ya, yang penting jangan nama yang sama dan file yang sama yang dirubah, sehingga Anda tetap punya hasil yang asli yang belum Anda modifikasi. Kemudian yang keempat, buat folder baru yang digunakan untuk menyimpan semua dokumentasi atau semua dokumen. Misalnya isinya adalah file dokumen Microsoft Word berupa user guide atau kontrak dan sebagainya. Kemudian file presentasi PowerPoint, atau mungkin dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan proyek tersebut. Nah, misalnya kita beri nama folder ini dengan folder docs, yang artinya documents. Jadi secara umum, struktur folder data analytics kurang lebih akan terlihat seperti ini. Jadi ada folder data atau data raw untuk script yang di dalamnya berisi file, program R, dan ada functions. Kemudian folder untuk menyimpan output, boleh Anda pisahkan, misalnya folder untuk data misalnya berupa file Excel sendiri, kemudian untuk output berupa grafik sendiri, atau Anda campur, terserah. Tapi sebaiknya Anda pisah. Dan
Satu lagi yang tidak ada di sini adalah folder untuk menyimpan dokumen atau dokumentasi. Nah, itulah best practice yang biasanya saya lakukan ketika membuat sebuah project data analytics di RStudio. Semoga bermanfaat.